Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Kisah Legenda Cakatingkir dalam episode Gugurnya Pangeran Suryawiyoto. Cerita ini adalah kelanjutan dari cerita sebelumnya, yaitu Misi Pengislaman Nusantara, sekelumit kisah Sunan Kajenar atau Syekh Siti Jenar dan Ki Ageng Pengging. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Demak Bintoro, Kesultanan Islam pertama di Jawa, yang berdiri pada tahun 1479 Masehi. Setelah berhasil satu persatu menumbangkan penguasa-penguasa keturunan Majapahit, kini mulai menancapkan kuku kekuasaannya di tanah Jawa. Sultan Syah Alam Akbar Jimbun Ningrat I atau Raden Patah menjadi pewaris tunggal dinasti Majapahit. Raden Patah memiliki beberapa orang putra-putri, dan yang terkenal diantaranya adalah Raden Yunus. Sebagai putra sulung, kelak terkenal dengan nama Adipati Yunus atau Dipati Unus, dan juga terkenal dengan gelar Pangeran Sabrang Lor atau pangeran yang pernah menyeberang ke utara. Putra kedua bernama Raden Suryawiyoto, kelak dikenal dengan gelar Pangeran Sekar Sedolepen atau bunga yang gugur di tepi sungai. Yang ketiga, Pangeran Trenggono, kelak terkenal dengan gelar Sultan Trenggono. Yang keempat adalah seorang putri yang kelak dinikahkan dengan bangsawan Pasai yang tersohor, yaitu Fathaillah. Pada tahun 1511 Masehi, terdengar kabar di Jawa, Kesultanan Malaka berhasil jebol pertahanannya oleh kerajaan Portugis. Malaka di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Syah 1488 hingga 1511 Masehi tidak mampu membendung serangan armada laut Portugis yang datang dari India di bawah pimpinan Alfonso. Malaka berhasil dihancurkan. Laksamana Handel Malaka, Hang Tuah, gugur. Malaka jatuh. Penyerangan ini dipicu oleh sikap Kesultanan Islam yang diskriminatif dalam hubungan perdagangan dengan bangsa Eropa yang mayoritas beragama Nasrani. Faktor lain yang menyebabkan bangsa Eropa berlomba-lomba ingin menguasai wilayah kaya rempah-rempah adalah jatuhnya kota Konstantinopel, ibu kota kerajaan Romawi Timur, pada tahun 1453 ke tangan Kesultanan Turki Utsmani. Kerajaan Romawi Timur tunduk di bawah kekuasaan kaum Islam. Hal ini mengakibatkan tertutupnya perdagangan di Laut Tengah bagi bangsa Eropa. Kesultanan Turki mempersulit para pedagang Eropa beroperasi di wilayahnya, padahal bangsa Eropa memerlukan pasokan rempah-rempah. Hal itulah yang memicu munculnya semangat ekstrim bangsa Eropa yang dikenal dengan semangat reconqueste, yaitu semangat membalas dendam kepada kekuasaan Islam dimanapun berada. Politik konfrontasi dikedepankan oleh bangsa-bangsa Eropa terhadap kesultanan Islam di seluruh dunia, dan Malaka ini menjadi sasarannya. Jatuhnya Malaka adalah suatu keberhasilan luar biasa bagi Portugis, karena Malaka adalah pusat perdagangan Islam di Asia Tenggara kala itu. Kabar kejatuhan Malaka membuat kesultanan Islam di Nusantara geger. Raden Patah, penguasa Kesultanan Islam Jawa, Demak Bintoro, tak kalah perang. Malaka adalah jalur utama perdagangan Nusantara. Jika Malaka dikuasai Portugis, maka pedagang-pedagang Islam akan kesulitan melakukan kegiatan perekonomian. Maka
atas fatwa Dewan Wali Songo, Sultan Syah Alam Akbar Jimbuningrat I, penguasa Demak Bintoro, mengutus putra sulungnya, Raden Yunus, memimpin armada laut Demak untuk menyerang Malaka. Pada tahun 1513, 2 tahun setelah kejatuhan Malaka di tangan Portugis, beribu-ribu armada laut Demak berlayar menuju Malaka dengan persenjataan lengkap. Peperangan sekali lagi akan terjadi. Malaka sekali lagi akan dijadikan ajang pertumpahan darah. Pertumpahan darah yang dipicu oleh masalah politik, ekonomi, dan agama. Peperangan pun pecah. Portugis mati-matian membendung serangan besar-besaran di Laskar Jawa. Portugis terpukul mundur. Laskar Jawa begitu dahsyatnya. Beberapa wilayah Malaka berhasil diduduki Laskar Jawa. Namun sayang, penyerangan ini tidak disertai dukungan penuh dari pihak Malaka. Maka diam-diam malah mempersulit gerak laju Laskar Jawa. Mereka takut jika Portugis berhasil dipukul mundur, maka sekali lagi Malaka akan jatuh ke tangan orang-orang Jawa seperti saat Majapahit berkuasa. Suatu alasan yang klasik dan ironis. Peperangan armada Demak dengan armada Portugis di Malaka tahun 1513 Masehi. Dan pada akhirnya Portugis berhasil memukul mundur Laskar Demak Bintoro dari Malaka. Kekalahan telak bagi Demak. Sisa-sisa pasukan laut Demak akhirnya bertolak kembali ke Jawa. Untuk mengenang peristiwa ini, maka Raden Yunus memimpin Laskar Demak yang menyerang Portugis di Malaka mendapat gelar kehormatan Pangeran Sabrang Lor atau pangeran yang pernah menyeberang utara. 5 tahun setelah penyerangan, yaitu pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah wafat. Raden Yunus lantas terpilih menggantikan ramadanya dengan gelar Sultan Syah Alam Akbar Jimbuningrat II. Begitu Raden Yunus memegang tampuk pemerintahan Demak, politik garis keras Islam semakin ekstrim dia terapkan. Hal ini terpicu oleh masuknya bangsa Eropa ke Nusantara. Namun, efek dibalik dari diterapkannya politik yang radikal ini membuat para bangsawan Majapahit yang masih berpegang pada keyakinan Siwa Buddha ikut terkena imbasnya. 3 tahun kemudian, tepat pada tahun 1521 Masehi, Raden Yunus terbunuh oleh sisa-sisa Laskar Majapahit yang merasa semakin tersudutkan. Dalam berbagai cerita tradisional, dikisahkan keris Kiai Nagosostro menggigit punggung Raden Yunus hingga wafat. Raden Yunus belum memiliki seorang putra. Hal ini mengakibatkan Dewan Wali Songo harus menunjuk adik Raden Yunus untuk memegang tampuk pemerintahan Demak. Pangeran Trenggono, Sultan Demak ketiga. Wali Songo terpecah menjadi 2 kubu menjelang pemilihan Sultan Demak pengganti Raden Yunus. Sebagian mengusulkan Raden Suryawiyoto, putra kedua Raden Patah, sebagai pengganti, dan sebagian yang lain mengusulkan Raden Trenggono, putra ketiga Raden Patah, sebagai gantinya. Kala itu, Dewan Wali Songo dipimpin oleh Sunan Giri Dalem, putra Sunan Giri Kedaton yang telah wafat pada tahun 1506 Masehi. Praktis, kedudukan Sultan di Giri pun digantikan oleh Sunan Giri Dalem. Banyak para wali sepuh yang sudah wafat dan digantikan oleh para wali muda. Namun, ada 2 orang wali yang masih hidup dan sangat-sangat disegani. Keduanya adalah Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Sunan Kudus ini menjabat sebagai penasihat agung Kesultanan Demak. Jabatan sebagai senopati telah dilepaskannya, sedangkan Sunan Kalijaga
tetap bermain di belakang layar. Beliau diam-diam menggembleng Trah Tarup, terutama Raden Ketas Pandawa, putra Raden Bondan Kejawen. Selain itu, beliau juga tengah menunggu Mas Karepet, putra Ki Ageng Pengging, yang kini tinggal di Tingkir, untuk beranjak dewasa. Dan Raden Ketas Pandawa adalah guru dari Pangeran Trenggono. Praktis, Pangeran Trenggono adalah cucu murid Sunan Kalijaga. Dan oleh karena itulah, Pangeran Trenggono lebih pro ke Islam abangan di pihak Raden Suryawiyoto. Berguru dan bahkan dianggap sebagai murid emas oleh Sunan Kudus. Oleh karena itu pula, Raden Suryawiyoto lebih pro ke Islam putihan. Persaingan antara kubu putihan dan kubu abangan ini kembali meruncing setelah beberapa waktu lalu, di saat pemerintahan Raden Patah sempat mereda. Dan persaingan semakin memanas setelah Raden Yunus wafat karena terbunuh. Atas bantuan Sunan Kalijogo yang berhasil melobi pimpinan Dewan Wali Songo, Sunan Giridalem, suksesi pencalonan Pangeran Trenggono sebagai Sultan Demak ketiga berhasil gemilang. Pangeran Trenggono berhasil menduduki tahta Demak Bintoro menggantikan Raden Yunus dan berhak menyandang gelar Sultan Syah Alam Akbar Cimbuningrat III. Kubu abangan berhasil memenangkan pertarungan politik. Hal ini terjadi pada tahun 1521 Masehi. Raden Suryawiyoto menolak mengakui adiknya sebagai seorang Sultan Demak. Segera dikukuhkannya Pangeran Trenggono sebagai Sultan. Raden Suryawiyoto yang berkedudukan di Kadipaten Jipang Panolan, yang sekarang adalah wilayah Blora, Jawa Tengah, segera mengadakan gerakan makar. Perlawanan bersenjata pun terjadi. Peperangan berkobar antara Demak dengan Jipang Panolan. Diam-diam, Sunan Kudus berada di belakang gerakan ini. Jipang Panolan dan Pesantren Kudus sebenarnya berhubungan erat. Bahkan beberapa santri Sunan Kudus diam-diam menyokong gerakan makar ini. Peperangan berlangsung alot. Jipang Panolan sulit ditaklukkan. Namun, pada akhirnya kemenangan berhasil diraih dari pihak Pangeran Prawoto. Raden Suryawiyoto berhasil dipukul mundur dan harus melarikan diri dari Jipang Panolan. Peperangan benar-benar berhenti manakala Raden Suryawiyoto berhasil dibunuh di tempat persembunyiannya. Pangeran Prawoto, putra sulung Pangeran Trenggono, dan Pangeran Hadiri, menantu Pangeran Trenggono yang dinikahkan dengan Nimas Ratu Kalinyamat. Pangeran Hadiri berkuasa di daerah Kalinyamat dan bergelar Pangeran Kalinyamat dan Sunan Kalinyamat. Sekarang berada di daerah Jepara, Jawa Tengah. Berhasil menemukan persembunyian Raden Suryawiyoto dan berhasil pula membunuh putra kedua Raden Patah tersebut. Ada kisah menarik sehubungan dengan terbunuhnya Raden Suryawiyoto. Manakala pasukan Jipang Panolan terpukul mundur, Raden Suryawiyoto berhasil melarikan diri dan bersembunyi di suatu tempat. Konon, Raden Suryawiyoto terkenal sangat sakti mandraguna. Tidak satupun senjata yang dapat melukainya, kecuali sebuah senjata pusaka yang dikenal dengan nama keris Kiai Prongot Setan Kober. Dan keris ini hanya dimiliki oleh Sunan Kudus dan tersimpan di pesantren Kudus. Pangeran Trenggono tahu rahasia ini. Dia mengatur siasat jitu untuk menumpas habis laskar Jipang Panolan. Pada suatu saat, Sunan Kudus tanpa ada kepentingan yang jelas dipanggil menghadap ke Demak Bintoro sebagai seorang penasihat agung. Mau tidak mau, Sunan Kudus harus memenuhi panggilan Sultan Demak
yang baru tersebut, dengan diiringi beberapa santri pilihan dan dikawal pasukan Demak yang menjemputnya. Sunan Kudus berangkat dari pesantren Kudus menuju Demak Bintoro. Selang beberapa waktu keberangkatan Sunan Kudus, menjelang tengah hari, Pangeran Prawoto dan Pangeran Hadiri yang masih muda-muda datang ke pesantren Kudus dengan dikawal beberapa prajurit Demak. Mereka berdua mohon izin menemui istri Sunan Kudus. Konon, mereka mendapat pesan dari Sunan Kudus yang kini tengah berada di Keraton Demak. Istri Sunan Kudus mempersilahkan mereka menghadap. Di hadapan istri Sunan Kudus, Pangeran Prawoto mengatakan bahwa Sunan Kudus menyuruh mereka untuk mengambil keris Kiai Brongot Setan Koper. Sunan Kudus tengah memerlukannya sekarang. Karuan saja, santri Sunan Kudus mempercayainya, dan tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, istri Sunan Kudus memberikan keris pusaka tersebut kepada Pangeran Prawoto. Begitu keris Kiai Brongot Setan Koper sudah di tangan, Pangeran Prawoto dan Pangeran Hadiri mohon pamit. Manakala Sunan Kudus pulang dari keraton, betapa terkejutnya dia setelah mengetahui bahwa Kiai Brongot Setan Koper berhasil dibawa oleh Pangeran Prawoto dan Pangeran Hadiri. Sunan Kudus marah besar. Seketika itu juga Sunan Kudus mengirimkan kurir untuk menyampaikan kabar tersebut, sekaligus mempertanyakan keberadaan Pangeran Prawoto dan Pangeran Hadiri kepada Sultan Demak. Namun, Sultan Demak memberikan jawaban melalui kurir pula bahwasanya dia tidak tahu menahu akan urusan tersebut. Sunan Kudus dalam dilema. Dua orang pangeran yang telah menipu istrinya adalah putra dan putra menantu Sultan Demak. Sunan Kudus tak berani terang-terangan dan ceroboh mengambil tindakan. Walau dia telah sadar, dia telah ditipu mentah-mentah, dan Sultan Demak pasti berada di belakang semua kejadian ini. Secara diam-diam, Sunan Kudus memerintahkan murid-murid pilihannya untuk melacak keberadaan Pangeran Prawoto dan Pangeran Hadiri. Dan di pihak Sultan Demak, kedua pangeran ini sengaja disembunyikan, walaupun secara diam-diam pula. Pelacakan oleh murid-murid Sunan Kudus tidak membawa hasil. Keberadaan Pangeran Prawoto dan Pangeran Hadiri bak raib ditelan bumi. Baru beberapa bulan kemudian terdengar kabar Raden Suryawiyoto terbunuh di suatu tempat di pinggir sebuah sungai dengan keris Kiai Brongot Setan Koper yang masih menancap di pelikatnya. Raden Suryawiyoto lantas dikenal dengan gelar Pangeran Sekar Setolepen, Pangeran Bunga yang meninggal di sungai. Sunan Kudus benar-benar merasa kecolongan. Tapi posisinya saat ini benar-benar terjepit semenjak Pangeran Trenggono menduduki tahta. Dia tidak bisa berbuat apa-apa secara terang-terangan. Yang berhasil membunuh Raden Suryawiyoto tak lain memang Pangeran Prawoto. Setelah berhasil membawa lari Kiai Brongot Setan Koper, Pangeran Prawoto diutus memimpin pasukan khusus yang melacak tempat persembunyian Raden Suryawiyoto. Beberapa bulan kemudian, tempat persembunyian Pangeran Demak itu diketemukan. Raden Suryawiyoto hanya diikuti oleh beberapa pasukan Jipang yang tak seberapa, dan beberapa pasukan ini bisa dilumpuhkan dengan mudah oleh pasukan khusus Demak. Praktis, Raden Suryawiyoto kini benar-benar tanpa pengawal. Dan kehadiran pasukan khusus Demak ini juga benar-benar tidak disadari oleh Raden Suryawiyoto. Kala itu, dia tengah melakukan sembahyang zuhur tepat di pinggiran sungai berbatu. Pangeran Prawoto dan Pangeran Hadiri
mengendap-endap mendekati Raden Suryawiyoto yang tengah bersembahyang. Suara derasnya aliran sungai benar-benar membantu menyamarkan gerakan kedua pangeran, sehingga tidak didengar oleh Raden Suryawiyoto. Dan begitu sudah sedemikian dekat, Pangeran Prawoto menghunus keris Kyai Prongot Setan Koper dan segera menikam pelikat Raden Suryawiyoto dari belakang. Tepat waktu itu, Raden Suryawiyoto tengah dalam posisi duduk. Raden Suryawiyoto menjerit kesakitan. Tubuhnya roboh ke samping, darah menyemburat dari pelikatnya, dan sebuah keris tertancap di sana. Mata Raden Suryawiyoto nyalang mencari siapa yang telah berani menikamnya, dan mata Raden Suryawiyoto tertambat pada Pangeran Prawoto dan Pangeran Hadiri. Dengan menggeram marah, Raden Suryawiyoto berkata, "Prawoto, apa si Robidok? Ana wong sembayang sinuduk wangkingan." Yang artinya, "Prawoto, apa kamu buta? Ada orang sembayang ditusuk senjata." Namun, sesaat kemudian, Raden Suryawiyoto tersungkur dan mengembuskan nafas terakhir dengan darah menggenangi batu tempat dia bersembayang. Dan bersama dengan itu, anehnya, mendadak pandangan mata Pangeran Prawoto menjadi kabur, dan lama-lama dunia berubah menjadi gelap gulita. Pangeran Prawoto benar-benar menjadi buta mendadak. Pangeran Prawoto panik. Dengan dibantu Pangeran Hadiri, Pangeran Prawoto dituntun kembali ke tempat pasukan Demak yang berada dan segera memerintahkan secepatnya meninggalkan tempat tersebut. Pangeran Prawoto dan Pangeran Hadiri lupa bahwasanya Kyai Prongot Setan Koper masih menancap di pelikat mayat Raden Suryawiyoto. Karena kepanikan akibat kebutaan yang mendadak, kedua pangeran ini telah berbuat ceroboh. Ada beberapa pasukan Jipang Panolan yang ternyata masih hidup dan bersembunyi. Mereka melihat langsung kejadian tersebut. Secepatnya mereka membagi tugas. Sebagian menuju pesantren Kudus untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Sunan Kudus, dan sebagian merawat jenazah Raden Suryawiyoto. Beberapa hari kemudian, Sunan Kudus diiringi beberapa santrinya datang ke tempat tersebut. Didapatinya Raden Suryawiyoto telah dikebumikan di sana. Keris Kyai Prongot Setan Koper diserahkan kepada Sunan Kudus oleh salah seorang pasukan Jipang yang menjadi saksi kejadian itu. Diam-diam, Sunan Kudus menyimpan dendam tersendiri. Raden Suryawiyoto meninggalkan seorang anak laki-laki yang masih kecil di Kadipaten Jipang Panolan. Anak laki-laki putra satu-satunya Raden Suryawiyoto ini diambil anak angkat oleh Sunan Kudus. Kelak, anak ini dikenal dengan nama Arya Penangsang. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.